Halo teman-teman pendengar setia. Selamat datang di channel ini, tempat kita menelusuri kisah legenda, sejarah, dan cerita rakyat Nusantara yang penuh makna dan rasa. Sebelum kita masuk ke cerita yang menggetarkan hati ini, jangan lupa tangan menunjuk kanan tekan tombol subscribe. Tangan menunjuk kanan aktifkan lonceng notifikasi. Tangan menunjuk kanan dan dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Baik, tarik nafas pelan. Tenangkan pikiran. Kita mulai kisah tentang Dewi Rengganis dari Gunung Argopuro. Kisah ini diawali dari runtuhnya kerajaan Majapahit oleh Senapati Jimbun atau Raden Patah yang kala itu memerintah kerajaan Demak Bintoro. Raden Patah menurut versi Babat Tanah Jawi adalah putra Prabu Brawijaya Feraja terakhir kerajaan Majapahit dari seorang selir Tionghoa yang bernama Siu Banci. Pada masa-masa terakhir kejayaan Majapahit dipenuhi dengan berbagai pemberontakan, salah satunya ialah pemberontakan Arya Damar Bupati Palembang kepada kerajaan Majapahit. Dalam versi Babat Tanah Jawi, Arya Damar adalah ayah angkat Raden Patah. Pemberontakannya dapat digagalkan, kemudian Raden Patah diminta untuk menggantikan Arya Damar sebagai pemimpin Palembang, namun Raden Patah menolak dan melarikan diri ke Pulau Jawa bersama Raden Kusen. Ilustrasi Dewi Rengganis diiringi dayang-dayang. Pada pagelaran Pawai Budaya Kabupaten Situbondo, Jatim. Sesampainya di Pulau Jawa, Raden Patah berguru pada Sunan Ampel di Surabaya, dan setelah matang dengan berbagai disiplin keilmuan, kemudian Raden Patah membuat pesantren di hutan Gelagahwangi, Jawa Tengah, yang kemudian di masa depan berganti nama menjadi daerah Demak berpusat pada ibu kota Bintara. Konflik intern terjadi saat Raden Patah mulai berusaha membawa keyakinan Majapahit kepada agama Raden Patah Islam. Namun ada pula yang menafsirkan itu murni masalah politik. Konflik dua kekuatan besar Demak dan Majapahit ini menyebabkan keluarga besar istana bercerai-berai, termasuk para selir Prabu Brawijaya juga melarikan diri. Fokus kepada selir Prabu Brawijaya yang bernama Dewi Rengganis kemudian dilarikan pada wilayah Pagunungan Hyang Argopuro yang kemudian oleh Prabu Brawijaya V melalui orang-orang kepercayaannya membangunkan istana di Gunung Argopuro lengkap dengan fasilitas kerajaan untuk Dewi Rengganis. Hewan-hewan peliharaan sebagai persediaan pangan istana seperti rusa menjangan dan lain-lain masih tersisa setelah pada zaman dahulu dibawa Belanda ke negaranya. Beberapa peninggalan benda purbakala berciri khas kerajaan telah hilang oleh tangan yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya Prabu Brawijaya yang berilmu tinggi. Dewi Rengganis juga terkenal sangat sakti sehingga diriwayatkan bahwa pada saat kehancuran istananya sang Dewi Moksa atau menghilang beserta para dayang dan pengikutnya. Secara kasat mata Dewi Rengganis tidak mempunyai keturunan sehingga kisah kejayaannya pada zaman itu tidak bisa diriwayatkan secara pasti dan ada banyak versi yang mencoba menjelaskan dalam bentuk legenda. Setelah Dewi Rengganis menjelma menjadi makhluk lelembut, sampai di sini kisah nyata ini putus, kemudian dilanjutkan dengan berbagai pengalaman mistis para peziarah yang berkunjung pada petilasan Dewi Rengganis di Pegunungan Argopuro. Di lereng timur Gunung Argopuro, angin selalu membawa bau tanah basah dan kayu pinus yang baru saja disentuh embun. Di sanalah, menurut cerita para sesepuh desa, dahulu berdiri sebuah kerajaan kecil yang tenang, tempat seorang putri muda bernama Rengganis tinggal. Ia dikenal lembut, tutur katanya halus, namun di balik matanya yang jernih, ada renungan panjang tentang takdir. Ayah, apakah setiap orang harus memilih jalannya sendiri, meski jalan itu membuatnya sendirian? Tanya Rengganis suatu senja, suaranya pelan, hampir seperti berbisik pada langit. Raja hanya diam, memandangi anak satu-satunya itu dengan hati yang berat. Sejak kecil, Rengganis memang berbeda. Ia lebih suka duduk di tepi bukit, mendengar gumam angin, seolah gunung adalah sahabat yang mengajarinya arti kesunyian. Rakyat mencintainya bukan karena gelarnya sebagai putri, melainkan karena caranya mendengarkan. Ia sering turun ke desa, membantu ibu-ibu menjemur padi,
berbincang sederhana, dan tertawa kecil bersama anak-anak kecil yang berlarian di pematang sawah. "Tuan Putri tidak perlu ikut bekerja," kata seorang ibu tua. Rengganis hanya tersenyum, lalu menjawab lembut, "Kalau hatiku ada di sini, biarkan tanganku juga ikut tinggal." Di balik senyumnya, ada kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, rasa rindu akan kebebasan, keinginan untuk menentukan hidup tanpa tekanan istana, tanpa perjodohan yang dipaksakan. Dan setiap malam, ia memandang puncak Argopuro, bertanya dalam hati, apakah kebahagiaan selalu seharga pengorbanan? Hari itu, awan bergulung tebal di atas gunung, dan seorang pemuda asing datang ke istana sebagai utusan kerajaan tetangga. Namanya Mahesa, wajahnya teduh, caranya bicara sederhana, namun sorot matanya memancarkan keberanian. Ketika pertama kali bertemu, dunia di sekitar mereka seolah melambat. "Apakah Tuan Putri sering memandang gunung itu?" tanya Mahesa, mencoba membuka percakapan. Rengganis tersenyum tipis. "Gunung tidak pernah berbicara, tapi ia membuatku merasa dimengerti." Sejak saat itu, mereka semakin sering berbincang tentang mimpi, tentang kebebasan, tentang harapan yang jarang bisa dibicarakan di ruang-ruang istana yang penuh aturan. Namun, cinta mereka bukanlah anugerah, melainkan ancaman bagi orang-orang yang lebih memikirkan kekuasaan daripada kebahagiaan. Dewan istana mulai berbisik, beberapa bangsawan merasa terancam, dan kabar miring pun sengaja disebarkan. "Cinta putri hanyalah kelemahan," ujar salah satu pejabat tua, suaranya sinis. Malam itu, Rengganis duduk sendirian di pelataran, menahan air mata yang tak ingin jatuh. Mahesa datang mendekat, duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Setelah lama terdiam, Rengganis berbisik pelan, "Kalau suatu hari aku harus memilih antara tahta dan diriku sendiri, apa kau masih akan menunggu?" Mahesa menggenggam jemarinya, hangat namun penuh keraguan. Di kejauhan, petir menyambar punggung gunung, seolah alam ikut merasakan getar hati mereka. Rengganis menatap lembah yang mulai diselimuti kabut, dan dalam hatinya ia tahu, jalan hidupnya tidak akan mudah. "Aku tidak ingin menjadi ratu yang hatinya kosong," katanya lirih, hampir tak terdengar. Malam itu, angin Argopuro berbisik pelan, membawa janji, sekaligus firasat akan kehilangan. Dan tanpa mereka sadari, keputusan yang akan mereka ambil kelak bukan hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga melahirkan sebuah legenda yang akan diceritakan turun-temurun hingga hari ini. Pagi di lereng Argopuro selalu datang perlahan, seperti seseorang yang mengetuk pintu hati tanpa berani masuk sepenuhnya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Rengganis berdiri di tepi tebing istana, memandangi kabut yang bergerak pelan seperti napas bumi. Angin berhembus lembut, membawa suara burung-burung kecil yang pulang terlambat ke sarang. Di sampingnya, Mahesa berdiri dalam diam, keduanya seolah mengerti bahwa hari itu bukan sekadar pagi biasa, melainkan pagi yang membawa pilihan. "Rengganis, aku mungkin tidak bisa menjanjikan istana, tidak bisa menjanjikan tahta, atau kehidupan yang mewah," ucap Mahesa perlahan, suaranya bergetar namun jujur, "tapi aku bisa menjanjikan satu hal, aku akan selalu berada di sisimu, selama kau masih memilih dirimu sendiri." Rengganis memejamkan mata sejenak, merasakan kalimat itu masuk jauh ke dalam dadanya, seperti air hangat yang menyentuh luka lama. "Mahesa," ia berbisik, "yang kuinginkan bukan emas, bukan mahkota, aku hanya ingin hidup tanpa rasa takut pada keputusan yang seharusnya menjadi milikku." Namun jauh di balik kata-katanya, ia tahu bahwa hidup sebagai putri tidak pernah benar-benar bebas. Setiap langkah memiliki bayangan, dan setiap pilihan meninggalkan korban yang tidak selalu terlihat. Pagi itu, awan bergerak pelan di atas kepala mereka,
seolah langit ikut menyaksikan sebuah janji yang belum sepenuhnya terucap, janji tentang cinta, keberanian, dan kemungkinan kehilangan yang menunggu di ujung jalan. Hari-hari berikutnya, suasana istana berubah seperti langit musim hujan yang sulit ditebak. Senyum orang-orang tampak sama, namun kata-kata mereka menjadi tajam dan penuh arah. Bisikan mulai terdengar dari balik pilar, dari lorong-lorong panjang, dari meja perjamuan yang tampak megah namun menyimpan racun dalam percakapan. "Putri terlalu sering bersama utusan itu," ucap seorang bangsawan dengan nada merendahkan. "Kalau dibiarkan, ia akan melupakan kewajibannya sebagai pewaris," sahut yang lain, seolah cinta adalah kesalahan besar yang tidak boleh dimiliki oleh seorang wanita. Rengganis mendengar sebagian dari itu, tidak semuanya, namun cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Malam itu, ia duduk sendirian di balkon kamarnya, memandang ke arah lampu-lampu desa yang terlihat kecil dan jauh. "Apakah salah kalau aku ingin bahagia?" gumamnya pelan, suara yang hanya didengar oleh angin dan rembulan. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan, Mahesa muncul, wajahnya tenang namun matanya menyimpan kegelisahan. "Aku mendengar, mereka mulai membicarakanmu dengan cara yang tidak pantas," katanya. Rengganis tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar bahagia. "Biarkan saja, sejak dulu, hidupku memang bukan milikku sepenuhnya." Mahesa menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau suatu hari kau ingin pergi, aku akan berjalan bersamamu, meski tanpa arah, meski tanpa gelar." Kata-kata itu menggantung di udara, berat namun hangat, seperti doa yang belum selesai diucapkan. Di tengah segala tekanan itu, ada satu tempat yang selalu membuat Rengganis merasa hidup, lembah kecil di kaki gunung, di mana rumput tumbuh hijau dan suara sungai mengalun lembut seperti alunan lagu masa kecil. Mereka berdua sering datang ke sana diam-diam, berjalan melewati jalur setapak yang hanya diketahui beberapa orang kepercayaan istana. Hari itu, angin terasa hangat, dan langit memantulkan warna keemasan senja yang lembut. Rengganis duduk di atas batu besar, sementara Mahesa berdiri tak jauh di depannya, menatap puncak gunung yang menjulang seolah menjadi saksi atas kebersamaan mereka. "Aku ingin kau mendengarkan satu hal," ujar Mahesa pelan. "Kalau suatu hari dunia mengusirmu, kalau tahta memilih orang lain, kalau namamu dilepas dari istana, ingatlah bahwa kau tetap Rengganis, bukan karena gelar, tapi karena hatimu." Rengganis terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Bagaimana kalau aku yang harus meninggalkan semuanya, termasuk kamu?" Mahesa tersenyum pahit. "Kalau itu takdirmu, setidaknya biarkan aku menjadi orang yang terakhir kau tatap sebelum kau pergi." Angin berhembus kuat, membuat helai rambut Rengganis menari pelan di pipinya. Saat itu ia merasa hidupnya seperti daun yang terombang-ambing di antara dua arah, kewajiban dan cinta yang tidak pernah ia minta, namun terlalu dalam untuk diingkari. Namun tak semua orang memandang hubungan mereka sebagai sesuatu yang suci. Ada seseorang di istana, seorang pejabat tua yang licik, yang menganggap cinta Rengganis sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan rencana politik. Ia menyusun fitnah, memutar cerita, dan menanamkan keraguan di hati raja. "Mahesa bukan utusan biasa," katanya dengan suara penuh rekayasa. "Dia bisa saja mata-mata yang ingin mencuri kepercayaan tuan." Kata-kata itu merayap masuk ke kepala raja seperti kabut dingin yang pelan namun pasti membekukan hati. Malam itu, raja memanggil Rengganis ke ruang singgasana. Ruangan terasa dingin, lilin-lilin menyala samar, dan bayangan api menari di dinding, membuat suasana semakin tegang. "Rengganis," ujar raja dengan suara berat, "kau adalah pewaris kerajaan, bukan gadis desa yang bebas memilih cinta sesuka hati." Rengganis menatap ayahnya, bukan sebagai raja,
tetapi sebagai seorang laki-laki tua yang terlalu lama hidup dalam beban kekuasaan. "Ayah, aku tidak meminta untuk dilahirkan sebagai putri," katanya pelan namun tegas, "tapi izinkan aku setidaknya memilih siapa yang ingin berjalan bersamaku." Raja terdiam, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia tahu kata-kata anaknya lebih jujur daripada semua nasihat politik yang pernah ia dengar. Malam itu menjadi malam yang panjang, malam yang memisahkan antara doa dan keputusan. Setelah percakapan itu, Rengganis berjalan keluar dari istana, melangkah menuju jalan setapak yang mengarah ke bukit kecil. Mahesa sudah menunggunya di sana, wajahnya penuh tanya, namun ia tidak berani memaksa. "Apa yang ayahmu katakan?" tanyanya pelan. Rengganis menarik napas panjang, menatap bintang-bintang yang bersinar sayup di langit gelap. "Mereka ingin aku menikah dengan seorang bangsawan dari kerajaan seberang, demi aliansi, demi kekuasaan, demi masa depan." Suaranya pecah di ujung kalimat, seperti kaca yang retak karena terlalu lama menahan tekanan. Mahesa menunduk, rahangnya mengeras, tapi ia tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Rengganis melangkah lebih dekat, lalu berbisik, "Mahesa, kalau suatu hari aku menghilang, jangan benci gunung ini, karena mungkin hanya disinilah hatiku akan tetap tinggal." Mahesa menatapnya, dalam, lama, seolah ingin menghafal setiap garis wajahnya. "Kalau kau pergi," ujarnya lirih, "aku akan tetap menunggumu, meski hanya sebagai bayangan di antara kabut pagi." Angin Argopuro kembali berembus pelan, membawa janji yang terasa manis sekaligus menyakitkan, janji yang kelak akan berubah menjadi legenda yang membuat setiap pendaki bertanya-tanya, siapa sebenarnya Dewi Rengganis, dan cinta siapa yang masih menunggu di puncak awan. Hari itu, langit tampak murung, awan menggantung rendah di atas puncak Argopuro, seolah bumi sedang menahan napas. Di dalam istana, persiapan perjodohan mulai dilakukan secara diam-diam. Para pelayan sibuk, kain-kain halus dibentangkan, perhiasan disiapkan, dan ucapan selamat mulai bertebaran meski belum ada kebahagiaan yang benar-benar lahir dari hati siapapun. Rengganis berdiri di depan cermin besar, namun yang ia lihat bukanlah dirinya sendiri, melainkan seorang gadis yang dipaksa menjadi lambang kekuasaan. "Apakah ini hidup yang harus kuterima?" gumamnya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Seorang dayang tua mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh iba. "Tuan Putri, terkadang takdir tak pernah bertanya apakah kita siap." Rengganis tersenyum kecil, namun senyum itu terasa patah di ujung bibirnya. "Kalau begitu, biarlah aku yang memilih caraku menerima takdir," ucapnya pelan, dan dalam hatinya, sebuah pintu keputusan perlahan terbuka, pintu menuju jalan yang belum pernah ia tapaki sebelumnya. Sore itu, Rengganis kembali ke lembah kecil di kaki gunung, tempat di mana tawa dan tangisnya pernah dititipkan pada angin. Mahesa sudah menunggu di sana, langkahnya gelisah, matanya memantulkan keguncangan yang sulit ia sembunyikan. "Rengganis, aku mendengar kabar itu," katanya pelan, suaranya bergetar. "Katakan padaku, apakah semua itu benar?" Rengganis menatapnya lama, lalu tersenyum, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang hendak melepaskan sesuatu yang dicintainya. "Mahesa, dunia ini tidak memberi kita pilihan," ujarnya pelan. Mahesa mengepal tangannya, menahan perasaan yang hampir pecah. "Kalau dunia tidak memberi kita pilihan, maka kita yang menciptakannya," katanya, kali ini lebih tegas, seperti sedang melawan udara itu sendiri. Rengganis mendekat, menyentuh jemarinya perlahan. Tidak semua keberanian berarti melawan, kadang, keberanian berarti pergi, tanpa sempat berpamitan. Kata-katanya menggantung di antara mereka, panjang, sunyi, dan menyakitkan. Malam itu,
Langit Argopuro diselimuti kabut tebal. Bulan bersembunyi di balik awan, dan suara jangkrik terdengar seperti doa yang dipatahkan. Rengganis berjalan seorang diri menyusuri lorong istana, membawa satu kain selendang dan kalung kecil pemberian ibunya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena kenangan yang menahan kakinya agar tidak pergi. "Maafkan aku, Ayah," bisiknya lirih, meski tak ada siapapun di sana. Ia tahu kepergiannya bukan sekadar lari dari perjodohan, melainkan perlawanan terhadap hidup yang terus memenjarakannya. Di pintu gerbang belakang, seorang pengawal tua yang sejak kecil melihat Rengganis tumbuh, menunduk hormat tanpa berkata apa-apa. Dengan mata berkaca-kaca ia berbisik, "Pergilah, Tuan Putri, mungkin gunung lebih tahu cara menjaga hatimu dibanding istana." Rengganis menahan tangisnya, lalu melangkah ke dalam kegelapan kabut, meninggalkan tahta dan masa depan yang sudah disiapkan untuknya. Di tengah perjalanan menuju punggung Argopuro, angin mulai bertiup kencang. Daun-daun basah beterbangan, dan hutan terasa sunyi seakan menyembunyikan sesuatu. Rengganis berjalan pelan, menahan dingin yang menusuk tulang, sementara pikirannya dipenuhi rasa takut sekaligus lega. "Kalau aku berhenti sekarang, maka semua ini sia-sia," katanya pada dirinya sendiri. Di saat itu, Mahesa muncul di antara kabut, napasnya memburu, pakaiannya basah oleh embun malam. "Rengganis, jangan pergi sendirian," teriaknya. Rengganis terkejut, matanya membesar, namun tak ada amarah di wajahnya, hanya kesedihan. "Kenapa kau mengikutiku?" tanyanya pelan. Mahesa menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Karena aku berjanji akan selalu ada di sisimu, bukan di istana, tapi di jalan yang kau pilih." Rengganis menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. "Kalau aku terus berjalan, dunia akan menghapus namaku, dan mungkin juga namamu." Mahesa tersenyum lirih. "Lebih baik dunia melupakan kita, daripada kita melupakan diri kita sendiri." Di punggung bukit, tepat sebelum jalur menanjak menuju puncak, Rengganis berhenti. Ia memandangi kabut putih yang menggulung pelan, indah, namun terasa asing sekaligus memanggil. "Mahesa, kalau aku melanjutkan langkah ini, mungkin aku tidak akan kembali," ucapnya pelan. Mahesa menatapnya lama, seolah ingin menahan waktu. "Kalau begitu, biarkan aku berjalan bersama bayang-bayangmu, meski aku tahu tidak semua perjalanan memberi kita kesempatan untuk pulang." Rengganis tersenyum, kali ini tidak pahit, tidak pula bahagia, melainkan pasrah. "Terima kasih, karena pernah mencintaiku, bukan sebagai putri, tapi sebagai manusia." Ia kemudian melangkah masuk ke dalam kabut, perlahan, menghilang, seperti angin yang tak lagi pulang ke lembah. Mahesa berdiri mematung, memandang kosong ke arah kabut yang menelan sosok yang paling ia cintai. Sejak malam itu, legenda pun mulai lahir, bahwa di puncak Argopuro, ada sosok yang menunggu, bukan untuk kembali, melainkan untuk dikenang oleh hati yang pernah memilih pergi. Kabut Argopuro menyelimuti malam seperti selimut dingin yang menahan setiap suara agar tidak melarikan diri ke langit. Di puncak yang sunyi, Rengganis berdiri sendirian di antara padang ilalang yang basah oleh embun. Nafasnya pelan, namun dadanya bergemuruh, bukan karena takut, melainkan karena rasa kehilangan yang belum sempat ia mengerti sepenuhnya. Di kejauhan, ia bisa melihat kelap-kelip kecil dari desa yang tampak seperti bintang yang tertinggal di bumi. "Kalau ini adalah jalan yang kupilih, maka biarlah aku menerimanya sepenuhnya," ucapnya dalam hati. Angin berhembus pelan, seolah menjawab gumamannya. Di tengah keheningan itu, suara yang terdengar seperti bisikan kuno muncul dari balik kabut, lembut namun kuat,
seakan berasal dari tanah itu sendiri. Putri, tidak semua pelarian berakhir pada kebebasan. Kadang, ia berubah menjadi takdir. Rengganis menoleh perlahan, namun tidak melihat siapapun, hanya kabut, dan sebuah rasa bahwa ia tidak lagi sendiri di puncak yang sunyi ini. Beberapa saat kemudian, sosok tua berjubah putih muncul dari bayang-bayang pepohonan, seorang pertapa yang sudah lama tinggal di gunung itu, penjaga sunyi yang jarang berjumpa manusia. Wajahnya tenang, matanya memantulkan kedalaman yang seolah pernah melihat ratusan tahun kesedihan dan cinta yang hilang. "Tuan Putri," ucapnya lembut, "gunung ini tidak pernah meminta siapapun untuk datang, namun setiap orang yang tiba di sini selalu membawa luka yang ingin ia tinggalkan." Rengganis menunduk, suaranya bergetar saat berkata, "Aku tidak datang untuk melupakan, aku datang karena aku tidak punya tempat lain untuk pulang." Pertapa itu tersenyum samar. "Kalau begitu, jadikanlah tempat ini rumahmu. Namun ingatlah, setiap rumah memiliki harga." Rengganis terdiam, lalu bertanya pelan, "Harga apakah yang harus kubayar?" Pertapa itu menatap kabut yang bergulung di sekitar mereka. Kesunyian, yang tidak semua hati mampu bertahan di dalamnya. Kata-kata itu terasa seperti pintu yang setengah terbuka, antara perlindungan dan pengasingan. Sementara itu, jauh di lereng gunung, Mahesa masih mencari Rengganis dengan langkah yang limbung dan napas yang berat. Setiap sudut jalan ia telusuri, setiap cabang pohon ia singgahi, seakan berharap keajaiban akan menghadirkan sosok yang ia rindukan. "Rengganis, di mana kau sekarang?" Suaranya pecah, diterpa angin yang membawa pulang kesedihannya ke lembah. Di tengah perjalanan, ia bertemu sekelompok penduduk desa yang baru selesai berdoa di petilasan. Seorang lelaki tua berkata lirih, "Nak, kalau kau mencari dia, mungkin sekarang ia sudah menjadi bagian dari gunung ini." Mahesa menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Tidak, dia bukan bayangan, dia manusia, dia masih hidup." Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berucap pelan, "Beberapa manusia memilih menjadi legenda agar rasa sakitnya tidak lagi bisa disentuh oleh dunia." Kalimat itu menghantam dada Mahesa seperti batu besar. Ia sadar, semakin tinggi ia mendaki, semakin jauh Rengganis meninggalkan dunia yang pernah mereka bagi bersama. Di puncak, Rengganis duduk di sebuah batu besar, tempat yang kini mulai terasa seperti tahta tanpa mahkota. Pertapa tua memberikan sehelai kain putih padanya, sederhana, namun terasa sakral. "Mulai hari ini, orang-orang akan memanggilmu Rengganis, bukan sebagai putri kerajaan, tapi sebagai penjaga sunyi," ucapnya. Rengganis memegang kain itu erat, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku menerima peran ini, apakah aku masih bisa kembali suatu hari nanti?" Pertapa itu menggeleng pelan. Ratu yang dipilih oleh gunung tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk mereka yang datang, membawa doa, ketakutan, atau penyesalan. Rengganis memandang jauh ke arah lembah, membayangkan wajah Mahesa, suaranya, tawanya, janji-janji yang kini mulai terdengar seperti bayangan masa lalu. "Mahesa," bisiknya lirih, "kalau kau mencariku, maafkan aku, karena aku memilih diam di tempat yang tidak bisa kau jamah." Angin kembali berhembus, lembut, namun dingin, seperti tangan yang mengusap wajahnya untuk terakhir kalinya. Malam pun tiba, bintang-bintang bersembunyi, dan hanya kabut yang tetap setia menyelimuti puncak. Rengganis berdiri di tepi jurang, merasakan denyut tanah di bawah kakinya, seolah gunung sedang bernafas bersama kesedihannya. Pertapa tua berdiri di belakangnya, memberikan doa dalam bisikan yang tidak dimengerti oleh manusia biasa. "Mulai malam ini, kau bukan lagi anak dari istana, kau adalah penjaga kisah, penjaga luka,
penjaga harapan mereka yang datang menatap Kabut, ucapnya. Rengganis menutup mata, membiarkan air matanya jatuh untuk terakhir kalinya sebagai manusia yang masih berharap kembali. Kalau begini caraku mencintai diriku, maka biarlah aku tinggal, meski aku tahu tidak ada siapapun yang benar-benar bisa menemaniku. Di saat itu, Kabut menutup tubuhnya perlahan, seperti tirai yang menandai babak baru kehidupan. Sejak malam itu, orang-orang mulai percaya bahwa di puncak Argopuro berdiri seorang ratu sunyi yang tidak lagi menunggu untuk dicintai, melainkan menjaga cinta yang pernah ia tinggalkan. Sejak kepergian Rengganis ke puncak Argopuro, waktu terasa berjalan dengan cara yang berbeda, seperti jam pasir yang dibiarkan jatuh tanpa seorang pun berani membaliknya kembali. Di lembah, kabar tentang putri yang memilih gunung menyebar perlahan, menjadi bisikan, lalu berubah menjadi cerita, dan akhirnya menjadi legenda yang selalu diceritakan setiap kali kabut turun terlalu tebal di pagi hari. Mahesa hidup dalam kesunyian, namun hatinya tidak pernah benar-benar berhenti mendaki. Setiap tahun, pada tanggal yang sama, ia kembali ke jalur setapak itu, membawa bunga liar dan doa yang tak pernah selesai ia ucapkan. "Rengganis, kau masih di sana, kan?" Gumamnya pelan, suara yang diseret angin menuju puncak. Para penduduk desa sering melihatnya duduk sendirian di batu besar dekat lembah, menatap gunung dengan tatapan yang tidak lagi gelisah, melainkan pasrah, seperti seseorang yang tahu bahwa cintanya tidak hilang, hanya berubah bentuk. Dalam diamnya, Mahesa tidak lagi menunggu kepulangan, ia hanya menjaga kenangan, agar tidak ikut terkubur bersama kabut. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga keemasan, seorang pendaki muda menghampiri Mahesa yang tengah duduk sendirian. "Paman, apa benar di puncak sana ada sosok yang menunggu?" Tanyanya ragu, namun penuh rasa ingin tahu. Mahesa tersenyum tipis, seolah pertanyaan itu telah ia dengar ratusan kali sebelumnya. "Tidak semua yang menunggu ingin ditemukan," jawabnya pelan. Pendaki itu menatap jalur pendakian yang memanjang seperti garis takdir. "Kalau begitu, untuk apa orang-orang mendaki ke sana?" Mahesa menghela napas, lalu berkata, "Karena setiap orang membawa luka, dan di puncak sana, mereka merasa ada seseorang yang mengerti rasa sakit itu, meski ia tak pernah berkata apa-apa." Pendaki muda itu terdiam, lalu berbisik, "Apakah paman pernah bertemu dengannya?" Mahesa memejamkan mata sejenak, menahan air yang hampir jatuh dari sudut matanya. "Aku tidak pernah benar-benar bertemu lagi, tapi setiap kali kabut turun, aku merasa dia masih berdiri di sana, menatap dunia yang pernah ia tinggalkan." Di puncak Argopuro, malam turun dengan lembut seperti kain tipis yang diturunkan dari langit. Rengganis berdiri di antara kabut, tidak lagi sebagai manusia yang takut kehilangan, melainkan sebagai sosok yang menjaga pertemuan antara doa dan air mata. Terkadang, ia melihat rombongan pendaki yang kelelahan, duduk di hamparan ilalang sambil memandang sekeliling dengan mata yang penuh harapan. Ada yang berbisik pelan, "Dewi Rengganis, jika kau mendengar, tolong jaga perjalanan kami." Ada pula yang menangis diam-diam, bukan karena lelah, tetapi karena gunung membuat mereka berhadapan dengan diri sendiri. Rengganis menatap mereka dengan lembut, meski suaranya tak lagi dapat menyentuh telinga manusia. "Kalian tidak datang untuk mencariku," bisiknya dalam hati. "Kalian datang untuk menemukan diri kalian yang pernah hilang." Kabut mengalir di sekelilingnya, tidak lagi menjadi tirai perpisahan, melainkan jembatan halus yang menghubungkan luka dengan penerimaan. Suatu malam, ketika angin berhembus lebih pelan dari biasanya, Rengganis seolah merasakan sesuatu, sebuah kehadiran yang sangat ia kenal, meski jarak antara dunia mereka sudah begitu jauh. Di lembah, Mahesa berdiri menghadap puncak, rambutnya telah memutih, namun sorot matanya masih sama seperti dulu,
hangat, tulus, dan penuh keteguhan. "Rengganis," ucapnya pelan, "aku tidak datang untuk memintamu kembali. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah memaafkan dunia dan memaafkan takdir." Di puncak, Rengganis menutup mata, merasakan kata-kata itu menembus kabut seperti sinar tipis yang jatuh ke hatinya. "Terima kasih, karena pernah menungguku, tanpa pernah memaksa," bisiknya. Pada saat itu, angin bergerak pelan, bukan sebagai isyarat perpisahan, melainkan sebagai salam terakhir dari dua hati yang akhirnya belajar melepaskan. Tidak ada tangis, tidak ada jerit, hanya keheningan yang terasa begitu damai. Sejak hari itu, legenda tentang Dewi Rengganis tidak lagi diceritakan sebagai kisah tentang kepergian, melainkan kisah tentang keberanian memilih diri sendiri, meski harus hidup di puncak sunyi yang tidak semua orang sanggup bertahan di dalamnya. Para pendaki datang dan pergi, sebagian membawa doa, sebagian membawa penyesalan, sebagian lagi membawa cinta yang tidak sempat diucapkan. Namun setiap dari mereka pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan, seakan ada sosok yang membagi sebagian kesunyian miliknya untuk mereka bawa pulang. Dan di antara kabut Argopuro yang tidak pernah benar-benar hilang, sosok Rengganis masih berdiri, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai hantu, melainkan sebagai penjaga rasa, penjaga kenangan, penjaga luka yang akhirnya menemukan rumahnya. Sebab pada akhirnya, cinta tidak selalu harus dimiliki, kadang ia hanya perlu dijaga agar tetap hidup di tempat di mana langit dan kabut saling berpelukan. Di ujung perjalanan ini, kita belajar bahwa takdir bukan selalu tentang siapa yang lahir sebagai raja atau siapa yang memegang tahta tertinggi. Namun tentang siapa yang berani bertahan saat dunia memilih pergi. Tokoh kita telah melalui luka, kehilangan, pengkhianatan, dan air mata. Namun dari sanalah ia menemukan arti sejati dari kekuatan. Bukan pada pedang, bukan pada harta, melainkan pada hati yang tidak menyerah. Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang menang di medan perang, tetapi juga oleh mereka yang diam-diam berjuang melawan dirinya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagian mana dari cerita ini yang paling membuatmu merinding? Dan, seperti biasa teman-teman, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar kisah-kisah sejarah, legenda, dan cerita Nusantara tetap hidup dan tidak pernah terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dan tetap jaga sejarah di dalam hati.